Halo semuanya, assalamualaikum. Selamat malam. Dek, coba sapa Dedek sendiri coba kayak Dedek tadi. gimana? Coba, halo teman-teman. Gitu. Ini jangan belakangnya doang. Halo teman-teman gitu. Malu maunya bareng sama Mami ya. Iya, halo semuanya. Jadi kali ini Mami, Dede sama Abi Ya. mau ngapain di? Ngapain? Mau ngapain ya? Ngapain Dede? Kita talking aja. Kita talking ya, kita cerita. Jadi udah lama juga ya kita nggak bikin video, terus nggak keluar rumah juga. Terus ya sekarang kita mau bikin video cerita sih tentang apa ya, pengalaman kita, Pengalaman apa nih? pengalaman Banyak dalam pengalaman yang kita mengurus Sahia, mengurus anak. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang mempunyai hal yang sama gitu seperti Mami dan Abi dulu waktu merawat Sahia. Nah, jadi sebenarnya ada apa sih dengan Sahia dulu? Apa Bi? Nggak ada apa-apa sih. Ini kita hanya sekedar sharing aja ya Bia, cerita aja. Jadi dulu nih waktu saya itu lahir tanggal 14 Desember 2018. Jadi sekarang udah 3 tahun ya, udah 3 tahun setengah ya kurang lebihnya. Terus dulu tuh Sahia lahirnya itu dengan kondisi ya memang ada kekurangan. Kalau dalam istilah medisnya itu namanya atresia ani. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang belum tahu apa sih atresia ani itu, mungkin bisa tanya Mbah Google langsung ya. Kalau pengen tahu lebih jelasnya, cuma di sini Mami mau bilang kalau atresia ani itu ya lahir tanpa lubang anus gitu ya Bi. Iya. Jadi waktu pertama kali kamu dengar kondisi Dede kayak gitu gimana Bi? Sempat percaya nggak percaya sih, karena waktu itu kan ini anak pertama yang kita tunggu-tunggu juga. Kemudian pada waktu melahirkan jadinya mengalami ya itu atresia ani, sempat kaget dan nggak percaya sih. Kaget ya. Iya. Terus Mami kan nggak dikasih tahu ya waktu awal-awal itu ya. Enggak. Cuman Karena kan takut apalagi keadaannya kamu habis melahirkan. iya, Takut shock aja, jadinya nanti aja. Iya, jadi yang pertama kali tahu itu ya Abi dikasih tahu sama dokternya kondisi Dede itu seperti ini gitu. Terus kita nggak ada gejala apa-apa sih waktu hamil juga, normal-normal aja, semuanya sehat. normal, sehat sampai banyak yang bilang katanya mungkin salah makan, nutrisinya kurang, itu banyak banget yang bilang kayak gitu. Tapi ya kita yang namanya kehamilan anak pertama nggak mungkin ya Bi ya nggak kita jaga ya. Nutrisi itu udah pasti nomor 1. Terus makanan juga bukan tipe yang sembarangan makan gitu loh. Ya nggak tahu aja kenapa tiba-tiba kayak gini. Bahkan ada yang bilang katanya hidroamnion ya Bi ya katanya ya. Apa sih hidroamnion apa poliamnion apa sih, pokoknya ketubannya banyak gitu loh, kotor. Tapi nggak ada juga, kita USG juga normal semuanya, pokoknya normal aja, tiba-tiba tahu kondisinya kayak gini ya. Sini dari sini lagi sini. Memang ujian sih ya Bi ya. Jadi sini dulu ya Mami. Duduk di sini dong. Biar kelihatan. Ya Mami mau cerita tentang Dede. Sekarang Dedenya sudah besar, jadi itu apa? Dia tumbuh besar ini, cantiknya ini. Dede, astagfirullahaladzim. Terus pas sudah tahu Dede kondisinya kayak gitu kan, Abi sempet nangis ya Bi ya. Kamu nangis. Iya. Terus suruh cari rujukan ya Bi ya? Iya, cari rujukan untuk rumah sakit yang ada NICU-nya dan dokter bedah anaknya. Karena pada saat itu memang urgent sekali, harus langsung bayinya itu harus ditangani oleh bedah anak gitu untuk dilakukan operasi waktu itu. Dan waktu itu dijelaskan oleh dokter pas melahirkan ya, dokter anak pada waktu melahirkan itu ada 3 kali fase itu untuk prosesnya itu ya betul. Makanya cari-cari banget nggak ketemu sama sekali. Apalagi waktu itu
ke rumah sakit. Semua yang Jabodetabek itu bilangnya penuh semua. Kalau nicunya penuh betul semua. sekali, makanya susah banget itu waktu itu. Kemudian ada waktu itu di awal Bros Tangerang yang sekarang jadi Primaya. Nah itu ada waktu itu malam-malam kita konfirmasi ada, langsung kita bawa Tapi itu kesana. juga dibantu ya dari orang Iya. dalam ya. Kita dibantu sama teman kerja kamu ya Bi ya. Iya. Dibantu terus akhirnya kita bisa masuk di rumah sakit awal Bros. Karena waktu itu kan di rumah sakit yang mami lahir nggak ada nicu ya? Nggak, nicu apa? ada nicunya, nicu, cuman tapi- dokter bedah anaknya tidak ada. dokter bedah anaknya nggak ada. Jadi harus paket lah, nicu sama bedah anak. Nah, jadi ada nicu, Harus ada ada. bedah anaknya juga. Iya. Terus akhirnya kita dapat di rumah sakit awal Bros Tangerang, sekarang jadi namanya Primaya. Susah itu dapetinnya juga rumah sakitnya ya, semua bilang Ya itu bilang penuh semua. semua penuh sekalinya Dan waktu ada. itu keadaannya udah sore menjelang malam. Sampai tengah malam kan Iya. Sahia juga dirujuknya jam 1 malam ya naik ambulan ya. Iya. Jam 1 malam naik ambulan terus jadi mami di rumah sakit A, Dede di rumah sakit B. Jadi Berpisah. waktu lahir itu bener-bener sama sekali nggak ngeliat Dede gitu. Cuman waktu mami di ruang operasi itu sebenarnya udah curiga sih Bi, mami udah curiga, dokternya tuh ngodein, ada kode ngomong apa gitu sama si perawat-perawatnya di situ. Terus bilang, ibu makan ini ya, minum obat Cina ya, katanya gitu. Obat Cina nggak ada sama sekali, minum obat Cina nggak ada. Dulu juga nggak ada minum obat Cina kayak gitu. Mami bingung ya dibilang kayak gitu, obat Cina apa nih? Waduh, dia jangan-jangan ada apa nih sama si Dede gitu kan. Ternyata terus curiga juga pas sudah dimasukin ke ruang pindah ke ruang Perawatan. perawat. Iya. Ini nih abinya sibuk semua, sibuk cari rumah sakit sampai ke RSAB ya, yang Iya. harapan ibu. Ya, terus ke rumah sakit Cipto, ke Gatot Subroto, kan tambah curiga ya, ke Siloam, sampai rumah sakit Pondok Indah. Itu denger aja tuh. Apa saya? Mau jajan makanan, ambil Dede. Mau apa? Aduh. Ini. Itu Itu makan di sini. udah curiga itu ngomong, maksudnya Abi kok semuanya keluarga pada sibuk cari rumah sakit rujukan gitu. Ya udah, tanya sama ini. Ternyata Dede kondisinya ya ada kekurangan gitu, nangis deh. Udah ambil apa Dede, ambil itu. Oh ini. Sambil mam. Terus ya udah nangis terus. Kayak apa sih, kayak mimpi, minta dibangunin buat kalau emang mimpi ya minta dibangunin gitu. Terus berapa kali sih bisa Sahia harus operasi Bi? Waktu itu Tiga kali. Tiga kali. Yang pertama itu untuk pembuatan kolostomi. Jadi untuk membuang kotorannya itu kita nggak bisa langsung melalui anusnya, jadi melalui ususnya gitu. Jadi untuk yang urgensinya kan harus dikeluarkan tuh. Jadi kita melalui usus untuk pengeluarannya, yaitu kolostomi. Nanti yang kedua baru dibuatkan untuk lubang anusnya. Habis lubang anusnya terbuat, nanti kalau udah selesai, nah kemudian penutupan untuk kolostominya, seperti itu sih. Jadi normalnya itu memang 3 kali operasi. Yang pertama itu bikin kolostomi, terus kedua bikin lubang anusnya, terus yang ketiga Penutupan kolostomi. Tapi Dede ternyata ada ini ya, ada kendala. Iya. Ada kendala setelah operasi yang Kedua. kedua. Karena lubang anusnya itu mengecil kembali. Ya memang sudah dikasih tahu sama dokter anaknya. Resiko pengecilan itu ada. Resikonya itu ada 3 hal ya. Yang pertama perlengketan usus. Terus yang kedua anus yang udah dibuat ya mengecil lagi, menyempit. Terus yang ketiga apalagi sih yang ketiga? Itu balik lagi, jadi untuk yang anus itu balik lagi ke atas. Iya, naik ke atas itu ya, Jadi pokoknya tertutup kayak lagi. kayak gitu. Kita udah takut. Aduh apa nih yang akan terjadi? Ternyata terjadi sama Sahia, lubang anus yang sudah terbuat dia mengecil lagi gitu. Jadi ya selang 1 bulan ya Bi ya, selang 1 bulan itu kita balik lagi operasi. Jadi operasi pertama kan Sahia lahir tuh dalam waktu 24 jam ya Bi ya. Itu Iya. operasi yang pertama kan. Ya. Terus
itu masuk NICU, dia masuk NICU 7 hari. Terus operasi kedua, jadi mama udah cerita nggak pernah apa. Terus operasi yang kedua itu Sahia umur 4 bulan. Umur 4 bulan operasi kedua bikin lubang anus. Terus operasi yang ketiganya itu sebulan setelah operasi yang kedua, sekitar bulan Mei. Terus terakhir Sahia umur 7 bulan 8 bulan ya dia. Umur 7 bulan 8 bulan baru operasi penutupan kolostominya gitu. Terus perawatan Sahia setelah operasi itu apa aja sih? Wah banyak ya Bi. Banyak sekali. Complicated. Misalkan yang pertama aja kolostomi, kita harus perawatan kantong kolostomi. Nah ini sih yang lebih susah sih ya. Jadi kita harus pasin di apa untuk Posisi. pemakaian dia. Apakah sering terjadi sih bocor seperti itu. Sama apa lukanya itu jangan terlalu biar gak kena infeksi gitu, kita harus selalu bersihkan kalau dia udah keluar kotorannya gitu sih. pinggir di ususnya kan dikeluarin dikit terus ada kayak jahitan gitu ya, Iya. bekas jahitan gitu. Jadi harus lebih apa bersih, steril gitu untuk perawatan penggantian kantong kolostomi itu sih. Terus yang kedua operasi yang kedua itu pembuatan Iya. anus. Nah itu Yang mami bikin harus benar-benar tuh biar nggak infeksi juga. Jadi untuk pembersihan lukanya harus benar-benar diguyur oleh betadine sama NaCl. Nah itu sih yang harus lebih ini ya, lebih teliti lagi kitanya, lebih hati-hati gitu. Itu sih perawatan. Kemudian perawatan yang ketiga itu penutupan kolostominya. Nah penutupan kolostominya ini yang lebih ini untuk biar rapat lagi tuh perutnya nih, biar lukanya itu tersambung, nggak mengeluarkan infeksi gitu, pus gitu sih. lukanya tersambung tidak mengeluarkan infeksi gimana sih? Iya, maksudnya kan kalau misalkan diinfeksi nih, si lukanya itu nggak mau nutup, jadi terbuka terus gitu. Nah itu kan kalau infeksi nggak bisa nutup, dia terbuka terus nggak nyambung. Ya businasi juga itu yang ketiga ya, itu yang ketiga sih operasi yang harusnya kan yang kedua, tiga itu selesai ya. Cuma kan kita ada penambahan tuh di yang operasi keduanya itu 2 kali jatuhnya untuk membuat lubang anusnya tetap sesuai ukuran umurnya gitu. Nah itu harus dilakukan businasi. A few moments later. Lucu banget. Sahianya udah minta minum susu, jadi ya udahlah nggak usah ikutan. Terus tadi sampai mana? Sampai Ini ya treatment ya setelah operasi ya. Iya. Yang paling continue itu setelah di operasi yang terakhir yang penutupan kolostomi itu kan. Businasi itu setelah di operasi keberapa sih? Kedua harusnya kan 1 kali operasi, cuman dia ada penyempitan jadi 2 kali operasi. Kedua. Terus setelah itu businasi masih terus jalan terus kan? jalan. Cuman businasi itu apa sih? Businasi itu masukin kayak alat dilator gitu Iya, ya buat untuk menjaga mempertahankan itu lubangnya itu biar nggak sempit sesuai, lagi gitu. sesuai umurnya gitu. Ini mami punya ada contohnya nih, masih ada ya. Tuh ini ada, ini namanya dilator Hegar dilator apa lah Iya. lupa. Jadi ini ada nomor-nomornya nih. Oh ini ukuran, sebenarnya iya. ada yang kecilnya lagi nih, cuman Iya. kemana sih, nggak ada di sini. Ini ada nomor-nomornya dari nomor 3, 4, 5, 6 sampai berapa nih Bi? 17, 18. Kalau buat Dede itu cuma sampai nomor 14. Nih cuma sampai 14, terakhir tuh ini. Jadi frekuensinya itu pertama dari yang setiap hari pagi sore, setiap 2 kali ya Bi ya? Iya. Awal-awal setiap hari pagi sore, terus lama-lama berkurang. Setiap hari, sehari cuma 1 kali.
terus seminggu sekali Iya, gitu seminggu ya, sekali. terus 2 minggu sekali sampai 1 bulan 1 bulan sekali, terus sampai ya udah nggak harus dibusinasi lagi. Itu sampai Sahia umurnya 1 tahun setahun lebih, lebih, 1 tahun setengah. Ya. 1 tahun setengah itu masih terus. Nah ini nih mungkin kalau yang anaknya kayak gini, waduh, ini yang fase paling bikin hati teriris-iris. Karena kan dedenya nangis gitu ya, sakit, namanya ada luka bekas jahitan, terus dimasukin alat kayak gini, jadi ya udahlah, gimana rasanya, nangisnya udah parah banget. Terus ya udah, itu sih treatment yang paling harus kontinu tuh yang businasi itu. Terus ini mami mau nunjukin juga nih alat-alat apa kantong kolostominya. Jadi kita pakainya yang ini ya, merek Dansak. Dulu Sahia tuh pakainya merek Dansak. Enggak, yang awal itu apa itu yang Awal itu itu yang mahal. 1 kantong 200.000. Satu kantong 200.000. Apa mereknya? Merek Convatec. Oh iya, Dia Convatec. Terus itu kan 1 kali pakai aja kadang suka bocor ya dia. Iya, Suka bocor. Jadi 200.000 terus bocor ya kita harus ganti lagi. Terus akhirnya kita pakai yang lebih ekonomis tuh ini kayak gini. Nah ini khusus untuk baby. Ini kantong kolostomi Sahia dulu. Ini masih ada sisa ya, tuh masih lumayan banyak sih. Masih ada beberapa piece lagi. Ini sempat udah dibagi buat yang ada waktu itu kita lagi periksa. Ada yang kondisinya sama kayak Dede, terus dibagi gitu. Tapi ini masih bisa juga. Terus Sahia, Ini salah. Ini untuk dewasa. bukan salah, kamu tuh nggak ada. Ya kan di tokonya kita Iya. udah kehabisan. Iya. Terus yang kita beli online belum datang kan. Iya. Terus akhirnya bapaknya beli ukuran dewasa. Ini kasihan banget dulu. Ini pakai yang kayak gini, ya Allah. Terus dia kan lengkap tuh, ada kayak penjepitnya juga. Tuh. Kita dulu beli 1 box kayak gini tuh harganya berapa dia? 1.50. 1 juta isi 30. Ini kita belinya online ya, jadi lebih ekonomis beli yang box kayak gini sih, karena kan ini dipakai terus harganya jadinya jatuhnya ya lebih murah. Terus sama ini ada pastanya tuh, ini juga mahal. 500.000. Alhamdulillah. Bismillah kamu deh, ini buat di pinggir-pinggirnya itu ya, Di bawah itu, di bawah kantong kolostomi. biar nggak apa sih, Biar nggak iritasi. iritasi ya, jadi diolesin ini dulu. Kan Terus ada ini pengukurnya juga. Oh ini gini nih, Iya, gini betul. ya pengukurnya kan ini. nanti Stomach lubang-lubang. gauge, jadi ukuran lubangnya itu kayak gini, kayaknya sobek ya. Enggak, ini betul. Kan ini kan lubang. Nanti disesuaikan nih lubang mana yang paling besar nih, misalkan Jadi buat lukanya tinggal nih. digunting ya. Nanti kan tinggal diukur gini, oh ternyata 30 nanti udah ada lingkarannya Iya, gitu. lupa. Ya gitulah. Udah. Ini ada manual. Ya untungnya kita alhamdulillahnya Sahia punya orang tua yang kita backgroundnya kesehatan ya, jadi ya dikit-dikit lah, karena kita kuliah nggak lulus. Jadi tuh Mami sama Abi tuh kita lulusan S1 perawat, tapi kita tidak melanjutkan profesi karena kita sudah sibuk mencari uang sendiri. Jadi ya kita alhamdulillahnya punya ilmu yang kita aplikasikan langsung gitu loh ke anak. Jadi ya alhamdulillah Sahia setelah kita lalui akhirnya ya sekarang sudah normal, sehat walafiat. Jadi ya biar jadi anak yang solihah, anak yang berguna bagi nusa, bangsa, serta agama. Sehat terus untuk Dede Sahia, itu doa Mami. Sampai Mami tuh kalau habis sholat suka lupa ngedoain yang lain-lain, karena doanya cuma buat Dede doang, cuma buat Sahia semuanya tuh buat Dede Sahia, Makasih everything. Mami. Cuma ya gitu, Makasih Mami. kendalanya ya biar sekarang ya Makasih, Mami. pupnya ya Ya. pasti ada lah ya masalah, Resikonya, resikonya itu ya sering apa, konstipasi, sering keras. Jadi ini anak nih nggak boleh salah makan, terus susunya harus dijaga, karena dia kalau buat pup yang terlalu padat itu apa ya susah itu ya, kering gitu ya, karena kan dia lubangnya itu ya nggak kayak anak-anak yang normal gitu.
apa sih dia namanya kalau dia ada apa sphincter ya apa sih sphincter ototnya itu Sphincter aning. nggak apa sih nggak elastis gitu kan, karena kalau dulu pakai ukurannya segini ya Pinter aning. udah segini aja, jadi ya usahakan dia pupnya itu harus lembek biar gampang. Terus kita dulu pernah ada masalah itu yang kita nyari obat nyari obat buat ngelancarin BAB tuh level Little Paracok. Jadi dari dokternya Dede nih ngerekomendasiin ada salah satu obat, cuman itu buatan Australia dan tidak dijual di Indonesia, itu sih yang susah. Dan kita alhamdulillahnya dapat dari salah satu teman adik kelas ya Bi ya, adik kelas kita itu baik banget. Halo tante, bantu deh, halo tante Ezi gitu deh, halo gitu, aku sudah sembuh gitu bilang. Jadi tuh ada adik kelas dulu waktu kuliah ya, dia tinggal di Australia kebetulan. Sebenarnya nggak terlalu kenal juga sih, tapi ya cuma sekedar tahu gitu. Dia mau bantu kita ya Bi ya buat kirimin itu obat namanya Little Paracok. Jadi dia kayak susu ya, dia kayak susu, diminumnya itu lebih aman daripada obat gitu. Itu ampuh banget buat ngelancarin buang air besar Dede, cuma sekarang ya udah normal alhamdulillah. Oke, Dede mau ngomong apa? Mau apa nih? Mau ngomong apa Dede? Udah ya. Jangan Pokoknya lupa apa? pokoknya hikmahnya ya ini ujian untuk kita berdua, ujian pernikahan kita. Semoga kita lebih apa ya Bi, lebih apa? Lebih buat Dede pokoknya lebih soleha, jadi anak yang Yang enggak menjadi kebanggaan orang tuanya. buat kitanya Ya lebih sabar, lebih kan namanya titipan ini, titipan dari Ikhlas Allah ya. Subhanahu Wa Taala ya. ikhlas. Terus ujian yang pasti ini ujian sih, ujian pernikahan kita, karena kita 3 tahun belum ada anak, sekalinya udah ada anak ternyata istimewa gitu ya. Mudah-mudahan siapapun yang melihat video ini terus ada yang mungkin sama kondisinya seperti Dede Sahia, terus mau tanya-tanya boleh bisa di komen, terus jangan lupa di like apalagi deh sini Dede yang ngomong. Jadi apa? Bilang makasih teman-teman gitu. Terus Makasih teman-teman yang sudah nonton video cerita-cerita Mami dan Abi. Jangan lupa apa? Like, malu dia. Like, comment, and subscribe. Bye bye.